Bagi sebagian kalangan, cara bertanya kuasa hukum Ahok dan Ahok terhadap saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang ke-8 lalu tidak pantas. Ya, bagaimana mengukur kepantasan sidang, dan untuk menjawabnya kami sudah bersama dengan mantan Hakim Asep Iwan Iriawan. Mas Asep, kalau kita melihat jalannya persidangan kemarin, ada yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan selama persidangan Ahok dan kuasa hukumnya ini tidak pantas atau tidak ada etikanya begitu. Nah, kalau kita melihat kemarin, apakah memang itu tidak beretika atau itu hal yang biasa dalam sebuah persidangan? Persidangan bukan bicara etika, bicara norma, bicara aturan beracara. Jadi tidak tunduk terhadap aturan etika, itu perlu dipahami. Jadi beracara itu tunduknya sama KUHAP. Nah, ketika status terdakwa, saksi, sekali lagi saksi demi kepentingan pemeriksaan dihadirkan, yang dia lihat, dia dengar, kepentingan pemeriksaan baik di penyidikan ataupun pengadilan. Jadi ketika saksi ditanya, kemudian ditanya penasihat hukum maupun JPU bertanya, itu hak mereka, nggak ada masalah. Artinya kemarin itu hal yang biasa? Hal biasa, sepanjang mereka tidak dihentikan oleh majelis, itu dianggap relevan. Kalau menggali terus, pertanyaannya sama, diulang-ulang. Nah, sekali lagi, ada batasnya. Kalau diulang-ulang itu, sekali lagi ya, kalau pasti akan dihentikan oleh ketua majelis. Tapi bisa 2 atau 3 kali untuk meyakinkan, misalkan saksi mengatakan A ya, ternyata mendapat satu hukum B. A atau B, ternyata bertahan A, maksudnya itulah diulangi biasanya di situ. Tapi kalau diulang-ulang, unsur yang diulang tidak hanya di antara penasihat hukum, diulang oleh hakim ditanyakan, oleh JPU ditanyakan, itu nggak boleh. Artinya apa? Sepanjang hakim tidak menghentikan, karena 164, 165 ayat 3, hakim bisa menghentikan atau menolak pertanyaan JPU maupun penasihat hukum. Wasitnya ada di hakim begitu ya? Kalau memang dirasa terlalu memojokkan ataupun juga terlalu berlebihan, ya, hakim yang akan memutuskan. Ini gini, di KUHAP diatur, hakim pertanyaan tidak boleh kepada terdakwa kepada saksi menjerat. Menjerat itu di luar unsur-unsur yang didakwakan. Tapi ketika dia menggali pertanyaan, misalkan ketika saksi mengatakan A, tapi pihak lain punya B, nah di situ boleh. Artinya tidak ada etika persidangan ataupun juga kepantasan dalam persidangan, bagaimana memperlakukan seorang saksi bertanya, itu tidak ada. Ya, sekali lagi perlu diingatkan, di dalam persidangan ukurannya bukan pantas atau tidak pantas. Apakah pertanyaannya sesuai dengan unsur yang didakwakan atau tidak? Hanya itu. Jadi ukurannya di ini adalah norma, kaidah, asas hukum acara, bukan etika, bukan baik atau buruk, benar atau salah, itulah di pengadilan. Itulah cara bertanya yang diatur. Setiap sarjana hukum diajarkan di fakultas hukum bagaimana bertanya untuk unsur. Jadi ketika baik JPU, baik penasihat hukum mengejar unsur yang ditanyakan oleh saksi, kan saksi itu untuk memperjelas persoalan kan, untuk dakwaan. Nah, selama itu dikejar nggak ada masalah. Kalau misalnya menggali pertanyaan yang sebenarnya memang mungkin kalau dianggapnya itu di luar konteks, karena ini lagi ngomongin kasus apa, tapi menggali pertanyaannya dianggap nggak berhubungan dengan itu gitu. Pasti dihentikan oleh majelis. Kan di luar unsur. Misalkan gini yang paling gampang sekarang, paling konkret ya. Ketika penasihat hukum atau terdakwa menanyakan kepada saksi atau kepada siapapun di situ bertanya dengan JPU dalam rangka pembelaan jadi penasihat hukum, menurut Undang-Undang Advokat pasal 14 sampai pasal 19 dilindungi oleh undang-undang. Jangankan pernyataannya, sekali lagi, mendapatkan barang bukti itu dilindungi hak imunitas dari seorang advokat. Silakan dibuka grafisnya pasal 14 sampai 19 Undang-Undang Advokat. Bahkan kalau lihat dalam kasus itu kan dia menyebutkan buktinya dari online tertentu kan, sudah jelas kok. Apalagi misalkan di luar ada yang disebut namanya menyatakan udah cukup kok. Baik. Tadi sudah dikatakan beberapa hal yang sebenarnya boleh tidak boleh dalam persidangan. Tapi mungkin untuk masyarakat awam melihat persidangan kemarin, belum lagi yang dihadirkan adalah saksi seseorang yang Kiai Haji begitu kan, seorang ulama. Bagaimana juga untuk memberitahu atau memberi pengetahuan juga ke masyarakat bagaimana sebenarnya persidangan atau cara-cara persidangan terkait dengan seperti kasus yang saat ini sedang berjalan. Melihat nggak sih persidangan umur seseorang, misalnya latar belakang gitu. Kita negara hukum, konstitusi kita mengatakan satu, di depan hukum sama harus seperti hukum dan pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah peradilan. Peradilan menggunakan hukum acara. Ketika sidang hanya ditanya siapapun, mau ulama, mau umaro, mau siapapun, mau presiden, mau gubernur, tukang bajigur, saudara namanya siapa, agamanya apa, pekerjaannya apa, usianya berapa. Status Anda adalah saksi, status Anda adalah terdakwa. Kan depan hukum sama. Jadi misalkan kan pernah kejadian wakil presiden, menteri diperiksa, hal biasa. Jadi jangan misalkan di depan persidangan itu kan tadi, depan hukum adalah sama. Itu paling gampang. Jadi tidak boleh ketika hakim, oh ini Asep, bekas gurunya, oh ini Jekia, bekas pacarnya, ketua majelis misalkan. Nggak bisa. Semuanya sama di mata hukum. Jadi tidak boleh. Misalkan, oh ini masih kecil malah nggak boleh. Bahkan saya kasih tahu. Bahkan kalau misalkan orang-orang tertentu karena usia,
atau karena jabatan, apabila telah disumpah ketika di penyidikan, nggak hadir nggak apa-apa kok. Berita acara yang telah disumpah penyidikan dibacakan, kekuatannya sama dengan persidangan. Kalau sekarang ramai diberitakan di mana-mana, kemudian apalagi di media sosial begitu, ini ramai sekali diperbincangkan. Anda melihatnya? Bagi hakim di peradilan nggak ada urusan. Itu kan fakta di luar. Yang penting fakta persidangan ketika JPU bertanya kepada saksi, kepada terdakwa, penasihat hukum bertanya kepada saksi terdakwa, selama hakim tetap sebagai juri di situ, sebagai moderatornya peraturan, dihentikan ya nggak ada masalah. Kalau di luar mah biarin aja, istilahnya anjing menggonggong, hakim berlalu. Kalau misalnya dari terdakwa atau kuasa hukum terdakwa itu merasa apa keterangan dari saksi, seorang saksi itu tidak menyatakan keterangan yang sebenarnya, begitu, itu boleh nggak diungkapkan? Anda tidak mengatakan hal yang sebenarnya, misalnya. Saksi itu ada syarat material dan syarat formal. Syarat formal pertama disumpah. Saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya kalau bagi yang orang non muslim, orang muslim demi Allah depannya. Artinya apa? Dia telah bersumpah atas nama Tuhannya atau berjaya atas nama Tuhannya. Jadi saksi itu mengatakan dia lihat, dia dengar dan dia alami. Catatan ada sama konstitusi 1. Jadi ketika saksi tidak sesuai, hakim akan mengingatkan. Karena apa? Taruhannya ada pasal 174 saksi palsu. Jadi kalau saksi tidak sesuai dengan yang dia alami, dia lihat, dia dengar, hakim akan mengingatkan, akan memerintahkan kepada JPU untuk diberkas sebagai saksi palsu. Selama hakim tidak mengatakan, ya, tidak memerintahkan dia saksi palsu, tidak bisa diproses. Kalau menurut Anda sendiri, ini juga tadi ada kritikan tidak substantif ini, apa namanya, harus diperiksa 7 jam begitu kan, kasihan. Itu perlu clearkan. Di persidangan kan dilihat, media pun ada, ya. Saya juga lihat di rekamannya apa yang terjadi. Ketika pemeriksaan 7 jam nggak ada masalah. Bahkan dalam perkara kemarin, pengetahuan saya, itu kan diberi istirahat isoma. Ya, baik duhur, asar, bahkan kalau tidak salah, ketua majelisnya menawarkan kepada saksi, apakah Bapak, saya tanya masih bisa untuk periksa, atau kita undur minggu depan. Saksi menjawab, malah ini perlu dikelirkan kepada media, ini penjelasan majelis yang ada kita lihat, yang hadir kan ada media di situ. Dia ada acara minggu depan, maka periksa dilanjutkan. Jadi 7 jam tidak dari awal sampai akhir loh, ada istirahat isoma, duhur maupun asar. Dan itu sekarang pemeriksaan itu udah biasa, kita sampai tengah malam. Padahal dulu perkara yang dulu kan sampai sahur, dari duhur sampai sahur. Oke, baik. Artinya apa yang terjadi kemarin sebenarnya hal yang biasa begitu. Biasa itulah yang terjadi di persidangan begitu ya. Tidak dan hukum tidak memandang artinya siapapun semua depan sama. hukum sama. Semua sama di mata hukum. Baik, terima kasih Asep Iriawan telah hadir bersama kami di Prime. Nalar ruang sidang. Persidangan ke-8 kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama membuka pelajaran kesekian bagi kita. Kali ini, hal yang tersentil ialah kematangan nalar. Terkait dengan persidangan yang berlangsung Selasa lalu, Basuki dikecam beberapa pihak karena dianggap mencecar Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ulama sepuh tersebut dihadirkan sebagai saksi ahli dengan posisi sebagai ketua MUI. Dalam persidangan itu, Basuki dan tim kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan berulang mengenai proses keluarnya fatwa MUI terkait dengan pidato Basuki di Kepulauan Seribu. Begitupun ketika menanyakan perihal kontak telepon Ma'ruf dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan pasangan calon nomor urut 1 Pilkada DKI Jakarta, Agus Yudhoyono, Silviana Murni. Pertanyaan berulang memang bisa dianggap mencecar, tetapi yang semestinya ditanyakan nalar kita, apakah ini dilarang dalam persidangan? Jika melihat jalannya persidangan di seluruh muka bumi, jawabannya jelas tidak. Pertanyaan berulang ialah cara umum yang dilakukan baik oleh jaksa, pengacara maupun hakim untuk menggali kebenaran. Bahasa persidangan mengenalnya sebagai teknik cross-examination. Karena itu pula, kita tidak melihat adanya keberatan dari hakim. Siapa saja yang duduk di kursi persidangan bisa dihadapkan pada hal itu, karena memang tidak ada yang lebih tinggi di mata hukum. Justru ketika seseorang mendapat keistimewaan, semestinya kita memprotes. Nalar keadilan inilah yang harusnya lebih dijunjung di samping norma kesantunan dan penghormatan tokoh yang memang ada dalam budaya kita. Sikap santun dan hormat terhadap para tetua jelas terpuji. Namun, jangan pula tuntutan kesantunan itu mengaburkan jalan bagi mereka yang mencari kebenaran. Begitu pula dengan permintaan maaf yang terjadi khusus setelah persidangan kali ini. Permintaan maaf Basuki yang kemudian disambut penerimaan maaf oleh Ma'ruf ialah bentuk keteladanan. Baik Basuki maupun Ma'ruf telah menunjukkan adab terpuji dalam koreksi diri, kepemimpinan, ataupun dalam menjaga keguyuban. Di sisi lain,
kita juga tetap jernih memandang proses peradilan. Permintaan maaf Basuki jangan sampai membuat stigma negatif terhadap teknik-teknik penggalian fakta persidangan. Jika itu terjadi, hukum telah tunduk sebelum kebenaran itu berdiri. Kini saatnya masyarakat sebagai penonton persidangan mengedepankan nalar ketimbang emosi. Jangan sampai justru kita bertindak melebihi hakim yang mengatur jalannya persidangan. Keunggulan akan nalar persidangan bisa kita contoh dari Presiden Joko Widodo. Saat menanggapi pertanyaan SBY, Presiden memosisikan fakta pengadilan sebagaimana adanya. Terkait dengan persidangan Basuki, SBY menduga adanya penyadapan yang dilakukan terhadap hubungan telepon dirinya dengan Ma'ruf. SBY pun meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan mengenai siapa yang melakukan penyadapan. Namun, Presiden Jokowi justru mengembalikan pertanyaan itu kepada para pihak yang terkait dalam persidangan. Sebagai fakta persidangan, Presiden Jokowi menilai tidak tepat jika dugaan tersebut justru dialamatkan pada pihak di luar persidangan. Sikap Presiden Jokowi menunjukkan kejernihannya dalam menghormati proses persidangan. Selain itu, respons-respons di luar persidangan justru akan memancing kegaduhan lain. Sudah semestinya para tokoh bangsa menjadi yang terdepan untuk mencegah provokasi.